Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, selamat datang di channel Al-Mustali. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu balaghah lagi, yaitu tentang majaz akli. Majaz secara bahasa artinya makna kiasan atau kebalikannya dari hakikat. Kalau hakikat itu kan makna yang sebenarnya, berarti majaz bukan makna yang sebenarnya. Sebagai contoh, kalau bunga itu adalah tumbuhan begitu ya. Nah, kalau dalam majaz bisa saja dimaknai sebagai seorang wanita yang cantik digambarkan dengan bunga seperti itu. Majaz akli adalah menyandarkan perbuatan atau suatu aktivitas kepada sesuatu yang bukan aslinya. Ingat ya teman-teman, dalam majaz akli dikhususkan adalah menyandarkan perbuatan atau aktivitas, bahasa Arabnya isnadul fi'li. Jadi khusus kalau dalam majaz akli itu yang disandarkan adalah perbuatannya, peristiwanya kepada sesuatu yang bukan aslinya, artinya disandarkan kepada yang bukan pelakunya atau yang bukan hak yang sebenarnya. Kenapa tidak dimaknai dengan makna aslinya? Karena adanya alaqah dan qarinah yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz tersebut. Teman-teman sekalian, mungkin kalau kurang paham tentang menyandarkan perbuatan ya, atau tentang isnad, boleh teman-teman searching terlebih dahulu tentang musnad dan musnad ilaih, gitu, tentang isnad dalam bahasa Arab, biar lebih paham gitu ya. Kemudian dinamakan dengan akli ya, karena majaz jenis ini bisa diketahui penunjukan maknanya menggunakan akal atau dengan menggunakan logika kita. Alaqah dalam majaz akli itu ada 6 macam diantaranya ya. Sebenarnya masih ada lagi. 1 ada as-sababiyah, 2 al-makaniyah, 3 az-zamaniyah, 4 al-masdariyah, 5 al-fa'iliyah, 6 al-maf'uliyah. Masih ada lagi ya sebenarnya. Yang intinya adalah menyandarkan fi'il atau perbuatan kepada yang bukan haknya ya, bukan pelaku sebenarnya ya, seperti itu. Oke, kita akan bahas satu persatu dari alaqah tersebut. Yang pertama ada as-sababiyah, yakni menyandarkan suatu perbuatan itu kepada penyebabnya, bukan kepada pelaku aslinya. Contohnya di dalam Al-Quran, wa qala fir'aunu ya haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab, yang artinya, dan berkatalah Fir'aun, hei Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Oke, teman-teman, kita akan fokus ke Haman dan Ibni ya. Membangun dan Haman. Dari ayat tersebut kita pahami ya, bahwa Fir'aun ini memerintahkan kepada Haman supaya membangun suatu bangunan yang tinggi. Di sini disebutkan yang diperintah itu adalah Haman untuk membangun bangunan tersebut. Tetapi pada hakikatnya yang membangun bangunan adalah para pegawainya, bukan Hamannya. Hamannya mungkin hanya memerintah atau jadi mandornya saja. Sedangkan yang membangunnya itu, yang capeknya itu adalah
para pekerja pada waktu itu. Nah, di sini yang disebutkannya itu sebabnya, hamannya ya, padahal yang melakukannya adalah para pekerja. Yang disebutkannya itu adalah sababnya, sedangkan yang dimaksud yang sebenarnya adalah al-musababnya, begitu. Yang kedua ada alaqah al-makaniyah, yakni menyandarkan suatu perbuatan kepada tempatnya, bukan kepada pelaku aslinya. Contoh ayatnya, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Artinya, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita fokus ke kata tajri al-anhar. Mengalir sungai-sungai. Sungai mengalir. Nah, pada hakikatnya yang mengalir itu bukan sungai tetapi air, ya. Air yang ada di sungai kemudian mengalir. Nah, pada ayat ini yang disebutkannya adalah tempat airnya. Padahal yang dimaksud adalah airnya. Begitu. Berikutnya ada alaqah az-zamaniyah atau menyandarkan suatu perbuatan kepada waktu terjadinya. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Artinya, maka bagaimanakah kalian akan dapat memelihara diri kalian jika kalian tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Oke, kita fokus ke kata yaumai yaj'alu. Yauman hari, yaj'alu menjadikan. Pada hakikatnya, yang menjadikan anak-anak bisa beruban itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini disebutkan hari menjadikan anak-anak beruban gitu ya. Ini merupakan kinayah tentang hari kiamat ya. Saking takutnya sehingga anak-anak saja bisa jadi beruban. Nah, hari itu tidak bisa menjadikan anak-anak menjadi langsung tua gitu ya, nggak bisa. Karena hakikat yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini yang disebutkan adalah az-zamaniyah, waktunya saja, bukan ke hakikatnya. Yang selanjutnya ada al-masdariyah, yakni yang disebutkan itu adalah masdarnya, bukan pelakunya. Contohnya, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Nah, kalau teman-teman pernah melihat video saya sebelumnya ya tentang isti'arah, ini termasuk juga contoh uslub isti'arah. Nah, akan tetapi kita akan fokus ke kata fama rabihat tijaratuhum, yang artinya dan tidaklah untung perniagaan mereka atau perdagangan mereka. Teman-teman sekalian, yang merasakan untung dan rugi itu adalah pelakunya, bukan yang dilakukannya. Ini disebutkannya kan perniagaan tidak beruntung gitu ya, atau rugi. Yang rugi itu bukan perniagaannya, tetapi orang yang melakukan niaga atau pedagangnya. Dalam hal ini atau dalam ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang munafik ya. Jadi seharusnya maka tidaklah untung orang-orang munafik itu gitu yang melakukan perdagangan. Itu seharusnya. Tetapi di sini disebutkannya hanya masdarnya saja, padahal seharusnya yang disebutkan adalah sahib masdarnya atau fa'ilnya ya, semacam itu. Selanjutnya ada alaqah al-fa'iliyah, maksudnya
menyandarkan suatu peristiwa, suatu perbuatan kepada fa'ilnya, padahal hakikatnya adalah kepada maf'ul. Contohnya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Artinya maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Kata radiyah ini merupakan fa'il dan harusnya maknanya adalah meridhoi gitu ya. Bukan diridhoi ya. Isyah radiyah, kehidupan yang meridhoi. Nah, di sini disebutkannya fa'ilnya, padahal makna hakikatnya adalah maf'ulnya atau katanya menjadi fi isyatim mardiyah begitu ya. Dalam kehidupan yang diridhoi, karena memang kehidupan mah tidak bisa berbuat ya. Yang meridhoi dan tidak adalah orangnya. Dan kalau lihat terjemahan dari Kemenag ini sudah betul ya, sudah diterjemahkan ke makna hakikatnya yang diridhoi. Yang selanjutnya ada al-maf'uliyah, yakni yang disebutkan itu maf'ulnya atau menyandarkan perbuatan kepada maf'ul, padahal yang dimaksud adalah fa'ilnya. Contohnya, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Hijaban mastura. Ini yang akan kita bahas. Yang terjemahnya, dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Hijabam masturo, dinding yang tertutup. Harusnya di sini hijabang satiron gitu ya. Karena hijab tersebut fungsinya itu adalah untuk menutupi, bukan yang ditutupi gitu, yang tertutup. Ini kan bentuknya maf'ul ya, masturon, padahal makna hakikatnya satiron, seperti itu. Sebenarnya teman-teman masih ada lagi ya alaqoh-alaqoh yang berhubungan dengan majaz akli, yang intinya adalah dalam majaz akli itu menyandarkan suatu peristiwa ya atau perbuatan. Dalam hal ini peristiwa tersebut bisa berada dalam kata fi'il, kata isim sifat, kata fa'il ataupun maf'ulnya juga bisa ya, kepada sandaran yang memang bukan yang sebenarnya begitu ya. Teman-teman sekalian, sekian untuk pembahasan majaz akli hari ini. Tentunya ini pembahasannya hanya sekilas, masih banyak hal yang perlu dijelaskan. Tapi apapun itu, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran tentang pemahaman kita akan majaz akli. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.